tidak bagian dari kategori 2. Namun dari beberapa daerah yang kami dapatkan informasinya, ada teman-teman kita seperti ini yang dimasukkan ke kategori 2. Itu silakan saja. Nah, kami hanya mendorong dari Forum Nasional supaya kita perkuat database. Karena kemarin dari hasil rakornas kita di Bogor, salah satu poin yang kita sepakati di dalam rakornas tersebut mengenai database. Karena bagaimanapun database ini penting sekali. Jangan sampai nanti kita gunakan ketika seleksi nanti. Kita juga kan dari Forum harus bisa mengawasi seleksi ini juga. Jangan sampai ada penumpang di tengah jalan, ada penumpang gelap, tiba-tiba sudah jelas penyelesaian THR ini, tahu-tahu yang bukan THR masuk di situ. Nah, kita dari Forum sudah menyampaikan ke teman-teman provinsi termasuk laporan supaya kita perkuat database. Hanya masalahnya database ini sudah berkali-kali ke teman-teman provinsi. Masih saja belum bisa dimaksimalkan gitu database ini. Nah, untuk itu di Jawa Timur kita berharap teman-teman yang hadir dari kabupaten kota untuk memperkuat database. Kita dari Forum Nasional sudah membuat formatnya, ada format yang kita buat. Untuk itu bisa diikuti formatnya, nanti bisa disampaikan ke sektor provinsi. Karena dari Kementerian Pertanian terus terang saja beberapa kali meminta data dari Forum. Ini apakah? Jadi kami bertanya apakah Kementerian Pertanian ini datanya jelas atau enggak gitu kan? Malah meminta data dari Forum. Ini beberapa kali kami dimintain data dari Forum, dan cuma kami tidak bisa maksimal datanya karena data yang dari teman-teman dari daerah tidak semuanya masuk. Kalau untuk Jawa mungkin bisa dimaksimalkan, tapi kalau untuk luar Jawa ini kadang-kadang datanya juga tidak sesuai format yang kita buat. Bahkan dari daerah Indonesia Timur datanya juga agak kesulitan masuk ke tingkat atau ke Forum Nasional. Tentu itu kami sampaikan ke teman-teman untuk pendataan ini tolong dimaksimalkan, diselesaikan sehingga kita bisa mengawasi nanti pada saat seleksi mana teman kita, mana gerbong kita, jangan sampai ada penumpang lain gitu, penumpang gelap di tengah jalan. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi terkait dengan pertanyaan dari rekan kita. Barangkali ada penambahan dari pengurus Forum Nasional. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya merasa berbangga bisa hadir pada kesempatan ini karena pertama kali ini saya diajak oleh Pak Ketua untuk hadir pada acara di Jawa Timur. Lihat, ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini banyak hal yang memang bisa kita diskusikan. Jadi pada prinsipnya yang sekarang ini hanya menyampaikan atau menyalurkan aspirasi dari kawan-kawan semua. Jadi memang banyak pertanyaan di kawan-kawan yang pasti juga tidak belum tentu bisa terjawab oleh kawan-kawan yang mana. Tapi itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Saya ingin menggarisbawahi permasalahan tadi mengenai adanya kawan-kawan THL yang bekerja di instansi. Dan ini menyebabkan kawan-kawan yang di lapangan merasa dianaktirikan, sementara kawan-kawan yang di instansi itu lebih didahulukan. Nah, sebetulnya kalau mengacu pada rencana penyelesaian THL menjadi aparatur sipil negara, ini akan sangat bertolak-belakang. Karena yang akan dinilai nanti adalah penilaian berbasis kinerja. Kinerja kita di lapangan nanti akan benar-benar dievaluasi berdasarkan sistem yang akan disusun di tingkat Kementerian Pertanian. Sehingga kita harus mampu mempertanggungjawabkan bagaimana kinerja kita di lapangan selama kurun waktu ini. Berapa kelompok taninya dan sebagainya itu memang harus betul-betul bisa terekod di lapangan. Kalau kemudian kita banyak di instansi, ya nanti kita menanyakan lagi kepada kawan-kawan bagaimana nanti pertanggungjawaban pada proses seleksi. Saya bukan ingin menakut-nakuti, namun kita harus persiapkan ini dari mulai sekarang. Jangan sampai kita ke saat terjadinya proses seleksi ini
kawan-kawan yang di instansi tidak terikutkan angkatnya juga. Jadi kalau saran saya sih, kalau misalkan saya sudah berada di instansi, rutin setiap hari pekerjaannya di kantor, saya harap dalam 1 minggu turunlah ke lapangan sehingga kita punya jejak rekor ini kelompok tani. Itu yang pertama. Kemudian mengenai usia tadi sudah dibahas. Nah, saya juga ingin menambahkan bahwa penyelesaian THR-PPP ini 10.000 pada tahap pertama ini rawan terjadi penyusupan seperti halnya K2. Walaupun data ini terus kita update, tapi data updating kita berakhir ternyata 2010. Sekarang sudah 4 tahun, pasti ada yang meninggal dunia, ada yang menjadi PNS, ada yang mengundurkan diri dan lain sebagainya. Nah, mau tidak mau ini segera harus segera diupdate oleh kita semua dengan swadaya dan swaklola dan kawan-kawan. Berkaitan dengan itu, mungkin pertama kemauan dari bawah, tingkat kabupaten juga harus bisa mampu merespon itu. Jadi jangan sampai ada lagi pertanyaan, buat apa database ini? Jangan-jangan digunakan untuk ini. Banyak juga pertanyaan seperti itu. Bahkan ada yang menanyakan mana surat dari kementerian untuk penyusunan database ini. Sehingga kita jadi bingung. Pada prinsipnya kita ingin mengawal semuanya yang masuk pada gerbong penyelesaian. Tapi ya respon dari rekan-rekan di bawah juga sangat beragam. Tapi pada prinsipnya Jawa Timur sebagai salah penyangga utama narasi ini, forum kita ini, ya saya harap terdepan adalah penyelesaian database. Sehingga kita bisa bicara Jawa Timur aja yang banyak mampu kok, Anda yang sedikit tidak. Nah itu tambahan dari saya mungkin sementara. Terima kasih. Bila itu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bahagia sekali kita bertemu dengan kawan-kawan dari Jawa Timur. Kalau kami bilang sekali cuma saya tidak tahu. Mudah-mudahan kesan pertamanya cukup baik, kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya dari bidang advokasi dan hukum akan coba sedikit menanggapi dari apa pertanyaan atau masukan dari kawan-kawan. Artinya tidak terasa sudah satu dekade perjalanan THR ini banyak tugas yang dijalani baik sebagai THR-nya maupun di organisasi forumnya. Ya mudah-mudahan ini menambah semangat jiwa kita ke depannya dan membentuk pena atau membentuk Buddha ini ke depannya lebih baik lagi dan lebih sukses lagi. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Dedi, artinya memang kalau kita menurut hasil yang kita dapatkan sekarang ini memang belum full 100% kita rasakan, tapi itu merupakan satu proses, satu perkembangan yang cukup luar biasa. Kalau kita menurut dari aksi 27 Juni yang begitu sangat-sangat fenomenal, kita bisa diterima oleh 2 menteri dan menghasilkan satu gebrakan yang luar biasa, dan kita cukup mengapresiasi kawan-kawan Jawa Timur pada kesempatan hari ini yang kontribusinya sampai saat sekarang ini dan waktu aksi juga luar biasa kontribusi dari kawan-kawan dari Jawa Timur. Kita lanjutkan dengan RDPU 18 Desember dan KDKM 11 Februari. Dan sekarang kita tetap melakukan pengawalan baik di tingkat kementerian maupun di tingkat legislatif ya DPR. Walaupun tanpa kita rasakan proses sekarang ini adalah proses transisi di legislatif di DPR dan transisi juga di eksekutif di pemerintahan. Dan inilah resikonya di masa-masa transisi ini, memang pengaruh ataupun situasi politik itu sangat berpengaruh terhadap
status peningkatan kepegawaian dari TKJ. Ini harus kita maklumi bersama. Karena ini proses transisi yang cukup berpengaruh terhadap kita semuanya. Terkait dengan mekanisme, cara dan lain-lainnya, kita ketahui bersama, undang-undang ASN ini baru sebatas aturan yang belum ada aturan pelaksananya, belum ada PP-nya. Jadi memang butuh PP, butuh aturan pelaksana, baik contohnya PP ataupun yang lain yang akan menjabarkan dari undang-undang ASN ini, yang menjabarkan tentang P3K ini. Ini kita memang sudah coba untuk komunikasi dengan Kemenpan. Beberapa bulan yang lalu memang ada informasi di Kemenpan itu ada satu tim yang membahas tentang aturan pelaksana dari undang-undang ASN ini yang terdiri dari Kemenpan, Kementerian Keuangan dan Bappenas. Jadi tim ini yang akan memproses dari aturan pelaksana dari undang-undang ASN ini. Mudah-mudahan kita akan terus mencoba supaya nanti terbitnya PP ini dapat mengakomodir baik itu dari sisi syarat, mekanisme dan lain-lainnya dari kawan-kawan yang ada di PPP. Ya, terkait dengan data ini harus ditegaskan kembali karena tanpa data itu agak susah kita akan melakukan proses selanjutnya. Dan duit sebagai data ya, kita bekerja berdasarkan data. Kalau kita prediksi mungkin memang dari 21.247 ya, atau 23.721 menjadi Kementerian Pertanian itu sangat banyak berkurang, termasuk daerah-daerah Indonesia Timur yang banyak lulus honorer K2. Ini sangat banyak berkurang. Mudah-mudahan ini semakin banyak berkurang, semakin besar peluang atau semakin ringan untuk menyelesaikan status peningkatan kepegawaian dari PPP. Demikian, saya cukup mengapresiasi dari pengurus SK Jatim, dari MPJ walaupun belum dibagikan dan sempat membaca cukup bagus baik dari sisi program maupun dari keuangan dan lain-lainnya. Mudah-mudahan sesudah dapat berjalan lancar. Bila Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ditanyakan? Yang belakang ini? Ya, monggo Pak. Langsung saja pada Pak Ketua dan kawan-kawan yang sekalian, saya masukan iya, dengan turuan. Yang pantas perkembangan tentang tergolongan pegawai ASN ini awalnya Juni, kemudian diundur Juli. Ini sudah di depan mata kan gitu. Sementara kalau kita perhatikan dengan cermat, sepertinya pihak leading sektor di Kementan, baik itu Biro Organisasi Kepegawaian dan BPPSDMP, sepertinya, mohon maaf, masih agak terlalu menyimpan kepada kita. Mas Jadi tentu setuju dengan hal ini. Sementara hausnya teman-teman untuk segera mendapatkan informasi itu bukan main, sudah kan gitu. Jadi saya menyarankan barangkali dalam hal ini tidak semata-mata kepada BPPSDMP kan gitu, tapi juga langsung kepada Biro Organisasi Kepegawaian, itu pasti leading sektor. Sementara BPPSDMP itu lebih pada teknis pelaksanaan karena menyangkut komponen yang mereka tangani di bawah. Kemudian yang kedua, formasi 10.000 adalah formasi separuh dari kuota total kita, jumlah total kita yang saya koreksi Pak Irwan bahwa bukan 21 lagi tapi 20.500-an untuk tahun ini. Nah itu kan separuh. Berarti kalau dibagi rata untuk seluruh Indonesia itu masing-masing kabupaten kota sudah mendapatkan jatah separuh. Nah, hasrat, kuatnya masing-masing daerah itu kalau bisa di bagian masing-masing itu masuk semua. Seperti misalkan di Kabupaten Probolinggo kalau bisa, masa dari 10.000 itu 9 bulan tidak bisa masuk. Jadi intinya bagaimana caranya supaya 92.000 ini masuk. Nah itu karena
perang atau perangan semacam ini bagaimana supaya tidak sudahlah kita bagi rata saja seluruh kabupaten kota. Saya dengar deklarasi kecenderungan seperti itu, Mas Edi. Nah, kemudian pasti juga memicu untuk pakai jalur-jalur. Jujur saja kepada Mas Dedi, walaupun itu salah satu alumnus SPBP, di BBP saya ada satu, memang berperan Mbak Sri ini namanya, itu di data ada pendataan khusus SPBP. Nah, ini kan menimbulkan sesuatu yang walaupun memang layak, apalagi Mas Dedi SPBP Ikatan Jenazah. Apakah benar ada kecenderungan seperti itu? Gitu Mas Dedi. Intinya kami di Jawa Timur, saya tidak mewakili Mas Kemen, tapi sangat mendukung upaya-upaya sana untuk secepatnya memperjelas ya, hal-hal teknis macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahan Upoyo Trisno dari Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat. Jadi dari Sumatera Selatan ke Kabupaten Lahat itu lebih kurang 6 jam, Pak, perjalanan darat. Itu kalau lancar, kalau misalnya nggak lancar itu bisa sampai 7 sampai 8 jam. Nah, jadi di sini saya terus terang saja dari kemarin, dari awal pekan nasional kemarin, dari awal itu saya sudah 2 kali, bahkan 3 kali ke posko THL. Belum buka. Terakhir, yang keempat kalinya baru buka. Jadi hasrat kami dari Kabupaten Lahat yang jauh di sana itu sangat-sangat tinggi untuk informasi tentang THL. Karena selama ini yang kami dapatkan itu adalah dari sosial media. Dan sosial media ini kadang-kala ya belum tentu informasinya itu akurat kalau belum ketemu dengan yang bersangkutan, gitu kan. Nah, jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa untuk di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan itu anggota saya 113 untuk saat ini, Pak. 113 THL itu angkatan 1 14 orang, angkatan 2 66 orang, dan angkatan 3 sisanya. Nah, tetapi kemarin ada pengurangan, yang satu diterima CPNS di Lampung, yang satunya angkatan 2, dan yang satunya lagi anggota legislatif di sana. Jadi untuk saat ini sudah berkurang 3. Nah, jadi ini memang penting masalah database. Karena kenapa saya bilang penting? Karena kalau misalnya di satu kabupaten aja sudah berkurang 3, itu sudah bisa mengurangi untuk seluruh Indonesia seperti itu. Nah, jadi perlu ditekankan lagi kepada SK Nasional untuk masalah database ini harus benar-benar sampai ke kabupaten sehingga data itu jelas. Yang pertama, yang kedua, informasi, Pak. Informasi ini kalau kami di Sumatera Selatan khususnya ya, karena saya jadi koordinator kabupaten itu baru 3 bulan. Jadi informasi ini dari provinsi sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kurang, saya tidak tahu bagaimana dengan provinsi Sumatera Selatan seperti apa. Nah, jadi mohon Pak, mohon nantinya untuk informasi-informasi itu tolong langsung sampaikan ke saya. Mungkin Pak Dede sudah ada nomor HP saya, Pak Dede juga sudah ada nomor HP saya, tolong disampaikan langsung ke saya sehingga yang kami 110 orang ini bisa tercover semua. Satu kabupaten 110 orang itu sudah cukup banyak. Jadi itulah harapan saya, semoga dengan adanya PENAS ini, musyawarah daerah ini, harapan kita selaku THL TBBP ada lebih baik daripada yang kemarin. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Pak Nur. Karena saya ini sebut sebagai alumni STBP, jadi saya ingin menyampaikan sebetulnya saya pribadi juga tidak tahu, atau mungkin saya tidak diajak ya, karena saya sudah diajak alumni pemberontak, karena dulu waktu awal ketemu berjalan THL terus terang saya diintervensi dari STBP. Kenapa? Tapi karena ini sudah menjadi bagian dari amanah untuk kita perjuangkan. Jadi saya tidak memisahkan diri dari barisan perjuangan. Karena terus terang saja saya alumni dari STBP Jogja ya. Nah,
Terkait dengan pendataan khusus itu, saya tidak tahu. Dan saya kira juga mengenai data THL ini juga untuk seleksi ini tidak ada seperti itu. Yang ada di Kementerian Pertanian itu siapa yang masuk di seleksi ini juga belum ada teknisnya. Nah, nanti bisa diklarifikasi siapa yang alumni STPP mana yang di data itu, coba diklarifikasi Pak. Saya termasuk yang tidak diikutkan mungkin. Atau saya akan mengatakan atau saya akan menegaskan begini Pak. Tidak ada forum di dalam forum, tidak ada organisasi di dalam organisasi. Dan saya kira juga dari awal kita sudah tegaskan itu, ini adalah forum THL TBBP. Siapapun di dalam itu, apakah alumni IPB, apakah alumni STPP, alumni UGM, tidak ada tegaskan seperti itu. Ini adalah organisasi THL TBBP. Dan yang kita perjuangkan adalah THL TBBP. Kalau di luar itu saya tidak tahu. Entah dia bagian dari apa. Yang jelas kita memperjuangkan THL TBBP. Terus yang kedua dari Pak Nusanto, terima kasih atas sarannya. Sebenarnya ini sudah kami lakukan. Sebelum kita melakukan rakornas di Bogor, saya sudah sampaikan ke Bang Irwan untuk bisa mengagendakan, bisa ketemu dengan Kabiro Kepala Biro Organisasi Kepegawaian Kementerian Pertanian, karena informasinya daripada DPR ini nanti akan berbicara mengenai